Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, salam olahraga. Halo kawan-kawan para pecinta tim nasional Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan membahas tim nasional futsal Indonesia yang sekarang sedang berlaga di kualifikasi Piala Asia Futsal nanti di Thailand tahun 2024. Oke, tapi sebelum saya berbicara panjang lebar, tidak lupa dan tidak bosan dan tidak jenuh, saya kembali mengingatkan kawan-kawan untuk like, komen, kemudian share video ini agar video ini sampai kepada kawan-kawan kita yang lain agar dapat terhibur dan mendapatkan informasi yang bermanfaat lah ya dari video-video saya. Syukur kalau menghibur dan memberikan informasi yang baik. Kemudian bagi kawan-kawan yang baru datang ke channel ini, baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena dengan subscription Anda, channel ini akan semakin berkembang dan menjangkau orang lebih luas lagi. Oke kawan-kawan, tim nasional Indonesia, tim nasional futsal Indonesia diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini menuju Piala Asia nanti, Piala Asia Futsal. Namun, grup yang dihuni oleh Indonesia adalah grup neraka. Maka dari itu, tentu saja tim nasional Indonesia mendapatkan challenge atau tantangan yang sangat berat karena berada di dalam grup neraka. Apalagi tim nasional Indonesia kualifikasinya tandang, nggak di Indonesia tapi di Arab ya, di Saudi Arabia. Sehingga meskipun ini grup neraka, tapi saya yakin bahwa tim nasional Indonesia bisa menunjukkan sesuatu. Terbukti di match pertama Indonesia mampu melibas Makau dengan hasil 12-0. Nah, saat Indonesia akan melawan Afghanistan, saya merasa merasa percaya diri. Karena apa? Karena Indonesia diuntungkan, kita diuntungkan dengan istirahat 1 hari, sedangkan Afghanistan kan diundur jadwalnya sehingga mereka tidak memiliki waktu istirahat lebih. Kemudian daripada itu Indonesia di atas kertas memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada Afghanistan, entah di peringkat Asia atau entah di peringkat dunia. Secara otomatis jika kita memiliki peringkat yang lebih tinggi, maka kita pun memiliki peringkat yang lebih tinggi di Asia. Kalau tidak salah, tim nasional futsal Indonesia itu peringkat keempat di Asia. Kalau tidak salah ya, kawan-kawan. Kalau salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Kemudian di posisi dunia ada di peringkat 30-an. Sedangkan Afghanistan itu lumayan agak jauh beberapa strip ya, kawan-kawan. Sehingga di atas kertas Indonesia diunggulkan untuk menang. Akan tetapi ada yang harus diantisipasi. Ternyata Afghanistan mampu mengalahkan Arab Saudi sang tuan rumah ya, kawan-kawan. Padahal mereka datang masih jet lag kalau istilah kerennya gitu ya kawan-kawan, masih jet lag tapi mampu mengalahkan tuan rumah Arab Saudi. Nah, ini berarti patut diwaspadai Afghanistan ini. Maka dari itu ternyata beberapa ulasan atau beberapa pandangan saya terhadap match itu agak buyar, apalagi setelah Indonesia tertinggal 2 gol ya kawan-kawan. Memang tadi malam itu pertandingan yang sangat menyiksa bagi tim nasional Indonesia ya, karena kita mendapatkan 2 kartu merah. Yang pertama bagi seorang Shauki Saud karena dia dianggap menahan bola dengan tangan. Kemudian selanjutnya untuk pelatih Coach Serato sendiri, dia mendapatkan kartu merah setelah ada insiden yang menurut saya insiden yang konyol ya kawan-kawan. Nanti kita bahas. Oke, pertandingan kita akan bahas pertandingan terlebih dahulu ya. Pertandingan tadi malam Indonesia memang menguasai jalannya pertandingan bahkan dari menit-menit awal, menit-menit pertama. Penguasaan memang sudah bagus, leading the game sudah bagus. Kemudian pergerakan para pemain sudah bagus, sudah cair, padu. Akan tetapi yang tidak bagus adalah sisi pertahanan yang selalu saja mudah diekspos oleh para pemain Afghanistan. Mereka dengan nyaman mampu menjaringkan gol demi gol ke gawang Indonesia, apalagi setelah terjadi gol ketiga, yakni gol penalti yang didapatkan oleh Afghanistan setelah Shauki Saud mendapatkan kartu merah. Dan memang kartu merah yang didapatkan Shauki Saud itu menurut saya memang hal yang harus dilakukan oleh seorang Shauki, meskipun ya memang merugikan bagi tim nasional kita sendiri. Karena
harus bermain dengan kurang orang beberapa menit, dan juga Shauki pasti dia tidak bisa mengikuti pertandingan nanti lawan Arab Saudi. Nah, ini sangat merugikan. Dan begitupun coach mendapatkan kartu merah. Pokoknya tadi malam itu sangat-sangat tersiksa ya. Tim nasional Indonesia sangat tersiksa. Ketinggalan beberapa kali gol. Kemudian sayur-sayur yang diberikan oleh pemain Afghanistan yang mencoba memantik dan memancing emosi para pemain tim nasional Indonesia beberapa kali ya kawan-kawan. Beberapa kali tindakan yang dilakukan oleh tim nasional Afghanistan itu memancing emosi dari para pemain Indonesia. Untungnya saja para pemain Indonesia tidak mudah terpancing. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi, saat kita tertinggal, mental kita harus bagus, jangan mudah terpancing. Jangan mudah terpancing. Yang pertama ada Saywar di sana. Yang kedua, bahkan di babak awal menit-menit akhir, Afghanistan mencoba untuk kembali memantik emosi kita. Tapi dalam hal ini memang bagian dari taktik yang mereka lakukan dengan cara mendelay bola. Mendelay bola, apalagi yang di depan adalah seorang Evan. Waktu itu pivotnya Evan kemudian diganti dengan Fajri kalau nggak salah ya. Fajri dengan pemain Afghanistan yang mendelay bola, Afghanistan ini memiliki kelincahan yang lebih. Nah, sedangkan pivot kita Fajri kalau tidak salah ya, dia tidak memiliki kelincahan yang selincah itu, makanya mudah sekali untuk dipermainkan. Nah, akan tetapi tim nasional Indonesia memiliki mentalitas yang baik, menunjukkan bahwa urutan 4 Asia itu bukan omong kosong bagi tim nasional Indonesia. Mereka tertinggal 6-2. Bayangkan kawan-kawan, 6-2, 4 gol tertinggal. Lama sekali tertinggal. Tapi gol demi gol dimulai dari gol Samuel Eko yang membuat waktu itu 2-1, 1-2 ya. Itu membuat ada harapan bagi tim nasional kita untuk mampu menyamakan kedudukan minimal. Nah, menyamakan kedudukan karena memang publik sendiri, terutama supporter yang hadir di sana itu sudah melayangkan apa ya, kata-kata mutiara ya kawan-kawan, entah bagi lawan atau entah bagi kawan, bagi tim nasional sendiri. Tujuannya sih emang membakar semangat, tapi ada beberapa kata yang mohon maaf, kata-kata yang tidak usah diucapkan ya kawan-kawan. Karena disiarkan ini ke seluruh dunia, disiarkan ini ya, disiarkan. Jadi menurut saya tidak usah diucapkan ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu memang ya di mana-mana yang namanya supporter itu pasti seperti itu. Saya pun ketika di rumah mensupport seakan-akan saya memang bisa main futsal seperti itu ya, meskipun saya suka main futsal ya kawan-kawan, juga membawahi tim futsal di sekolah saya beberapa kali turnamen, saya juga melatih di sana dan alhamdulillah mendapatkan prestasi, tapi itu nggak usah disebutkan. Tapi ya excited banget tentang pertandingan tadi malam karena 14 gol loh kawan-kawan. 14 gol tercipta tadi malam. Indonesia tertinggal tapi Indonesia menunjukkan mentalitas yang tinggi, apalagi di babak kedua ya, di babak kedua. Dan salah satu titik balik yang menjadikan Indonesia itu lebih percaya diri adalah saat Al-Bagir diganti oleh seorang Habib. Habib ya kalau nggak salah ya. Ya, Habib kalau nggak salah ya kawan-kawan, tim Habibi. Nah, mohon maaf, Habibi diganti oleh seorang Habibi. Itu pergantian yang tepat kawan-kawan. Al-Bagir sudah terbobol 6 gol. Jadi mental dari seorang Al-Bagir pasti sedikitnya ada terganggu. Minimal dia agak terganggu. Jadi kita harus menyelamatkan mental seorang Al-Bagir supaya dia tidak dibobol lebih banyak lagi dan mengganggu performanya ke depan. Jadi digantilah seorang Al-Bagir oleh seorang Habibi, dan ternyata pergantian ini betul-betul sangat memberikan efek dan dampak yang besar karena Habibi ini dia memiliki ofensivitas yang tinggi. Dia ofensif sekali, kiper ofensif ya kawan-kawan. Kemudian operan-operan dari Habibi ini memanjakan para pemain depan tim nasional Indonesia. Terbukti dia bisa memberikan umpan kunci atau key pass untuk gol Indonesia demi memberikan assist ya kawan-kawan. Kemudian yang ingin saya soroti adalah power play yang
lakukan oleh tim nasional Indonesia yang begitu cantik kawan-kawan power play-nya. Power play-nya itu belum pernah saya melihat power play sebagus ini di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya, belum pernah. Entah itu saat di latih oleh seorang coach Kensuke, kemudian coach Hasim Zadeh. Nah, sekarang coach Serato menunjukkan power play yang lebih power. Kekuatannya ada dan gol-golnya itu banyak dari power play. Gol terakhir pun yang didapatkan oleh tim nasional Indonesia saat seri itu gol dari power play. Nah, itu ya kawan-kawan. Jadi kita masih memiliki kesempatan yang besar untuk lolos dari grup ini menuju ke Piala Asia di Thailand nanti. Kita doakan mudah-mudahan tim nasional Indonesia mampu berbicara lebih banyak dan juga mampu mengalahkan tuan rumah Arab Saudi. Itu kuncinya kawan-kawan. Meskipun emang kita bisa lolos sebagai runner-up terbaik, tapi janganlah kita menyasar runner-up terbaik. Harus di posisi pertama dan banyak menyerangkan gol. Nah, kalau di aturan futsal ini saya tidak tahu apakah kalau misalnya sama untuk runner-up terbaik ya, apakah jika sama golnya atau sama statistiknya, itu nanti yang dihitung apakah fair play atau kartu atau tidak. Karena kita sudah mendapatkan 2 kartu merah, kawan-kawan. Ini memang merugikan. Karena coach nanti tidak akan membarengi tim, kemudian seorang Sauki Sau juga tidak bisa. Nah, itu ya. Jadi kita memang harus memanfaatkan ada di sana seorang Evan Sumilena, kemudian Samuel Eko, Fajrian. Nah, itu memang harus Fajri ya, memang harus betul-betul dimanfaatkan. Nah, kelemahan dari tim nasional Indonesia tadi malam itu bagaimana cara membongkar pertahanan dari Afghanistan. Itu kelemahannya kawan-kawan ya. Karena lama sekali tim nasional Indonesia mampu membombardir gol dari Afghanistan. Mengapa lama? Karena kebingungan. Bagaimana cara mensirkulasikan bola ke depan. Dan ini pivot yang kita miliki adalah karena tidak ada Sauki ya. Di sana ada Evan. Sedangkan Evan ini dia bukan tipe sprinter dan juga tipe yang memiliki pemain yang memiliki kelincahan yang bagus. Dia adalah tipe target man yang harus dilayani dengan manja. Dengan umpan-umpan manja maksud saya ya. Dengan umpan-umpan manis. Karena dia adalah target man yang jika dia mendapatkan umpan manis dan umpan manja, itu beberapa 90% pasti gol. Itu dari seorang Evan Sumilena. Maka dari itu, para pemain kita di anchor dan juga di sisi sayap, ya, flank, itu harus lebih mobile lagi pergerakannya, mencari pergerakan dari seorang Evan Sumilena. Kelebihan Evan itu ada di tendangan kerasnya. Berikan dia umpan-umpan cantik nih, saya ia akan memberikan gol yang cantik pula kawan-kawan. Nah, ini kekurangan tadi malam. Dan juga Evan tadi malam memang melakukan banyak kesalahan passing atau kesalahan keputusan. Memang karena Evan tidak mendapatkan bola yang nyaman. Kemudian beberapa kali ya kawan-kawan, beberapa kali support yang didapatkan oleh Evan itu kurang. Apalagi saat Evan ingin melakukan serangan balik. Jadi dia harus bekerja keras. Tapi juga ini bukan kesalahan pemain-pemain flank dan juga kesalahan pemain anchor. Karena memang lawannya juga memiliki kualitas yang bagus ya kawan-kawan. Jadi tadi malam thrilling banget. Saya suka dengan permainan tim nasional Indonesia. Mudah-mudahan memberikan hasil yang lebih baik. Dan kita tandai nomor 13 dari Afghanistan itu yang ya drama banget lah menurut saya. Kawan-kawan coba lihat lagi video ulangnya. Dia dengan sengaja, memang dia seakan-akan tidak bisa ngerem. Padahal dia bisa loh ngerem ya kawan-kawan. Ngerem. Secara sengaja berlari ke bench Indonesia untuk memantik emosi. Karena memang Afghanistan waktu itu memang sedang down. Sedang terus diserang. Mentalnya sedang down. Jadi untuk menaikkan mental mereka memancing emosi para pemain Indonesia. Agar mereka kehilangan fokus. Tapi tim nasional Indonesia meskipun pelatihnya di kartu merah, tetap fokus. Angkat jempol bagi tim nasional futsal Indonesia. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur dengan video ini.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya Ahmad Zaki Fajur Rahman. Nantikan video saya di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.